Termasuk bagian ideologi tarekat sufi, komitmen mereka dengan jikir-jikir dan wirid-wirid yang telah diciptakan dan ditetapkan oleh para pemimpin mereka. Selanjutnya para jamaah golongan ini terikat untuk membaca dan mengamalkan ketentuan internal tersebut yang sayangnya tidak pernah dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka sangat menarik sekali di sini teman-teman sekalian untuk kita membahasnya lebih mendalam pada pertemuan kali ini. Maka jangan ragu untuk terus menyaksikan video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meliadi di channel Manahas Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang zikir yang paling afdal menurut Sufi. Dalam kamus ajaran Sufi terdapat klasifikasikan zikir menjadi 3 jenis, yaitu zikir amma, zikir orang awam, zikir khas, zikir orang khusus, zikir khasasatil khasa, yaitu zikir orang-orang yang paling utama. Anehnya zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW justru mereka kategorikan dalam jenis zikir yang pertama, yaitu zikir amma, yang merupakan tingkatan zikir yang paling rendah dalam pandangan mereka. Zikir yang dimaksud ialah ucapan la ilaha illallah. Zikir kedua berzikir dengan isim mufrad, yaitu nama tunggal, dengan mengulang-ulang lafazul jalalah, yaitu Allah Allah. Sedangkan tingkat tertinggi dalam berzikir menurut mereka mengulang-ulang kata huwa atau hu yang merupakan isim domir, kata ganti ketiga tunggal dari lafazul jalalah yang artinya dia. Demikianlah 3 tingkatan zikir yang mereka miliki beserta contoh-contohnya. Sebelum kita melihat betapa jauh mereka dari petunjuk Nabi SAW, ada sebaiknya kita melihat landasan mereka dalam masalah ini guna mengetahui awal kesalahan mereka dalam masalah ini. Semua golongan menyimpang mempunyai dalil yang mereka klaim membenarkan apa yang mereka yakini. Dalil mereka dapat berwujud hadis palsu, pemaksaan ayat maupun hadis yang sahih. Inilah yang menjadi permasalahan sebenarnya. Dalil-dalil yang sahih mutawatir ditarik-tarik untuk mendukung dan mengakomodasi apa yang telah menjadi ketentuan sebuah golongan. Mereka mensahihkannya dan menetapkan zikir dengan kata Allah lebih afdal dengan dasar firman Allah Azza wa Jalla, Qulillahu tsumma jarhum bi khawdihim yal'abun. Katakanlah Allah lah yang menurunkan, kemudian sesudahnya kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka. Biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Quran Surat Al-An'am ayat 91. Perlu kita ketahui bersama di sini teman-teman sekalian, mereka orang-orang sufi berpegangan pada ayat tersebut, di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk mengatakan Allah saja dalam berzikir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan berzikir untuk menyebut namanya dengan nama Allah tanpa mentakyid dengan perintah lain melebihi lafaz ini, sebab zikir ini merupakan zikir orang-orang khusus dari kalangan hambanya yang menjadi lantaran dunia tetap terpelihara. Selain itu, menurut mereka terdapat riwayat bahwa Nabi SAW mentalkin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengatakan Allah Allah Allah. Nabi SAW mengulanginya 3 kali, kemudian memerintahkan Ali untuk melakukannya. Ali radhiyallahu anhu pun mengulanginya sebanyak 3 kali. Maka teman-teman sekalian, ulama Ahlussunnah telah menguliti model zikir yang seperti ini yang dianggap terbaik dari yang ada. Alasan yang utama, Rasulullah Muhammad SAW sebagai insan yang paling berwenang menjelaskan syariat dari Allah Azza wa Jalla tidak pernah sama sekali menetapkan zikir model demikian, apalagi sampai menyebutnya dengan predikat zikir yang paling utama, dan kenyataannya tidak ada suatu pun dalil pada dalil-dalil syar'i yang menunjukkan anjuran tentang itu, dan juga tidak ada asar dari salah seorang salaful ummah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah membeberkan kelemahan zikir tersebut dengan keterangan yang sangat panjang, lebar, dan menarik. Di antaranya beliau menegaskan, barang siapa menyangka bahwa ini zikir dengan membaca la ilaha illallah adalah zikir amma, zikir orang-orang umum, dan berkeyakinan bahwa zikir khas adalah dengan menyebut ismul mufrad, yaitu menyebut lafaz Allah Allah, dan zikir khasasatil khassa adalah dengan mengulang-ulang kata huwa
Kata ganti ketiga untuk Allah yang artinya ia adalah orang yang sesat dan terjerumus dalam kesalahan. Jika tersebut ditinjau dari sisi tata bahasa, Arab saja sudah salah, karena bukan merupakan jumlah mufidah. Penyebutan satu isim mufrad saja baik dengan penyebutan nama itu atau menggunakan kata ganti dia bukanlah kalimat yang sempurna, juga bukanlah jumlah mufidah ketika orang mengulang-ulang nama Allah. Allah sekian banyak kali pengulangan ini tidak mendatangkan sebuah pemahaman apapun. Di samping itu, satu nama yang diucap berulang-ulang tidak berpengaruh pada keimanan, kekufuran, dan hidayah karena belum tuntas memberikan keterangan apapun. Oleh karena itu, ahli bahasa dari seluruh jenis bahasa yang ada sepakat bahwa tidak tepat orang mengucapkan satu nama dan setelah itu berhenti dan diam. Sebab nama yang ia sebutkan itu tidak lazim disebut perkataan yang sempurna. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan seandainya seseorang mengulang-ulang nama Allah 1.000.000 kali pun itu tidak membuatnya beriman, juga tidak berhak memperoleh pahala dari Allah dan surganya. Adapun istidlal mereka dengan ayat untuk menguatkan pendapat mereka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai sebuah kesalahan yang sangat tampak jelas. Sementara Syekh Shalih Fauzan hafizallah dalam Hakikatut Tasawuf menilainya sebagai bentuk istidlal, yaitu pengambilan dalil yang termasuk tahlifil kalim, penyimpangan perkataan atau dalil dari tempat yang semestinya. Seandainya mereka merenungi lebih jauh firman Allah Azza wa Jalla sebelumnya, maka akan sangat jelas maksudnya. Ayat yang mereka jadikan pegangan merupakan jawaban permulaan ayat. Sebab di awal ayat surah Al-An'am ayat 91 Allah berfirman, dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan semestinya. Dikala mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi kamu manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Jadi maksudnya katakanlah Allah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa. Dengan ini maka istidlal mereka dengan ayat menjadi gugur, sementara hadis yang mereka sampaikan berderajat maudhu berdasarkan kesepakatan ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah dalam fatwanya. Dengan ini teman-teman sekalian, berzikir dengan isim mufrad atau isim dhamir tidak memiliki dasar sama sekali dalam syariat Islam. Maka perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dalam urusan zikir, beliau telah menyampaikan zikir-zikir terbaik yang sangat jelas muatan tauhidnya. Bahkan dalam beberapa riwayat hadis, beliau sendiri yang menyatakan zikir-zikir tertentu merupakan zikir-zikir paling utama dan afdal. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah." Sebaik-baik zikir adalah membaca la ilaha illallah dan sebaik-baik doa yaitu alhamdulillah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 99. Inilah zikir yang terbaik yang diucapkan seorang muslim. Ini juga yang beliau minta kepada pamannya Abu Thalib untuk menyatakan dalam sakit yang membawanya kepada kematian. Terdiri dari kalimat yang ringan, namun maknanya sangat agung dan kedudukannya sangat tinggi. La ilaha illallah sudah merupakan kalimat yang sempurna bila dikatakan, maka tidak menyisakan tanda tanya pada pendengar. Meski banyak contoh zikir dari Nabi yang penuh dengan keutamaan dan seluruhnya merupakan bentuk kalimat yang sempurna, tidak seperti zikir sufi di atas, meski menyisakan kebingungan bagi orang-orang yang mendengarkannya. Coba Anda bayangkan, bila Anda menyaksikan seseorang menyebut-nyebut suatu nama, misalnya Ahmad, dengan berulang-ulang, apa yang Anda simpulkan dari dirinya? Atau bila ia menyebut kata dia 100 kali, apa pendapat Anda tentang orang tersebut? Kesimpulannya di sini teman-teman sekalian, bahwa model zikir yang kaum sufi tekuni yang tidak ada asalnya dalam syariat
dalam ajaran Islam dengan meninggalkan petunjuk Nabi SAW dan zikir-zikir yang syar'i menimbulkan pertanyaan mengenai motivasi sebenarnya yang mendorong mereka berbuat demikian. Kenapa mereka berzikir dengan wirid yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla? Meski demikian, mereka sangat mengagungkan dan komitmen dengannya. Bahkan mengecilkan arti zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada kita sekalian untuk memahami dan mengamalkan petunjuk Nabi Muhammad dalam setiap segi kehidupan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.